namamu di tengah kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Malam hari ini seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah kekuatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami, dan tahun keselamatan kami. Engkau telah berikan kami malam hari satu kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, dan semangat yang baru ya Bapa. Memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Segarkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Tiba saatnya Bapa kami mau merenungkan firman. Bila firman-Mu yang adalah kebenaran boleh memberkati kami, memulihkan, menyembuhkan kami, memerdekakan kami Bapa. Kuduskanlah kita pikir kami jadi tanah yang subur. Kuduskan kami hamba-Mu Bapa, untuk membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami ikat segala penguasa di udara, dan kita bisa mencuri firman Tuhan. Kami usir di dalam nama Yesus. Berbicaralah lewat kuasa Roh Kudus Bapa. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sudah kami duduk. Shalom. Luar biasa malam hari ini. Mari kita tetap pertahankan api doa itu. Amin. Kita butuh kekuatan doa di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Judul atau tema penonton malam hari ini yaitu jadilah kehendak-Mu. Ya, jadilah kehendak-Mu. Bolehkah kita sama-sama katakan 2, 3, jadilah kehendak-Mu. Kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10. Baca sama-sama 2, 3. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika Yesus pertama kali mengajar muridnya berdoa, pada waktu itu muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ajarkanlah kami berdoa yang sebenarnya. Maka inilah doa Bapa kami, dan salah satu di situ dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita mau kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita seperti di surga, maka kita harus menyangkal diri. Ya. Kata jadilah kehendak-Mu itu berarti bersedia menyangkal diri, mengatakan tidak terhadap kehendak saya, dan kita berkata iya terhadap kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi, jadilah kehendak-Mu berarti kita bersedia menyangkal diri, mengatakan tidak terhadap kehendak-Ku dan ya terhadap kehendak Tuhan. Artinya begini, Tuhan mau supaya kehendak Tuhan yang kita inginkan itu terjadi. Tetapi seringkali yang terjadi dan kita inginkan adalah kehendak Tuhan, tapi yang sesuai dengan kehendak kita. Artinya begini, seringkali kita menuntut Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kenapa Yesus mengajarkan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga? Karena kehendak Allah itu adalah kehendak yang sempurna. Amin. Kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang baik. Tidak ada kehendak Tuhan satupun yang tidak baik. Sungguh sempurna, sungguh baik. Nah, kalau kehendak Tuhan di surga itu jadi di bumi ini dalam hidup kita, maka kita akan menikmati suatu hidup yang baik. Nah, kenapa kita seringkali tidak mengalami, tidak menikmati hidup yang baik? Karena bukan kehendak Tuhan yang kita jalankan, tapi kehendak saya, kehendak kita. Nah, mungkin kita berdoa, tapi kita berdoa supaya Tuhan mengikuti kehendak kita. Nah, kehendak kita itu walaupun menurut kita itu baik, tapi Tuhan lebih tahu bahwa di dunia sana itu banyak kegagalan,
banyak kehancuran karena kehendak kita itu selalu kepada keinginan daging, ya, yang menyenangkan daging, keinginan mata, dan tujuannya untuk kehidupan hidup. Ya. Ketika kita, ya, mencapai apa yang kita inginkan, yang menurut kita lihat itu baik, dan itu membanggakan kita, makanya manusia menjadi sombong. Nah, bagaimana caranya supaya kita menemukan kehendak Allah? Nah, paling tidak saya rangkum di sini ada 4 langkah untuk menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang pertama, melalui doa. Nah, kenapa doa? Karena doa ini adalah suatu sarana atau alat komunikasi kita berbicara kepada Tuhan. Ya. Dengan intens itu selalu setiap saat, di sanalah kita akan mendengarkan banyak kehendak Tuhan. Lewat kita berdoa, tentunya 2 arah kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan, dan kita akan banyak mendapat jawaban Tuhan. Nah, kita ambil satu contoh, ya, dari Tuhan Yesus, Matius 26 ayat 39. Yesus ketika datang 2000 tahun yang lalu, memang dia Allah, merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Ketika dia mengambil rupa sebagai hamba, dia 100% manusia. Tetapi apa yang dia lakukan dalam hidupnya, selalu, ya, mencarikan Allah, pertama-tama selalu berdoa. Kita baca sama-sama. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya begini, biarlah cawan ini lalu, tetapi janganlah seperti yang kehendaki. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa, di mana dia tahu bahwa sudah dekat masa di mana dia akan menanggung dosa manusia. Sebagai manusia waktu itu, dia juga ketakutan. Makanya dia berdoa dalam Taman Getsemani. Berdoa dengan begitu serius. Dan di sana sebagai manusia ada penyataannya. Ya. Kalau di dalam terjemahan yang lain kata jikalau mungkin, terjemahan lain bilang begini, boleh gak Bapak engkau ambil cawan ini? Artinya Yesus waktu itu minta sama Tuhan, nego sama Bapa di surga, boleh gak? Ya, kalau mungkin di skenario kan begitu, boleh gak saya menembus dosa manusia tanpa disalib? Nah, karena dia tahu dia akan melalui jalan salib. Sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi dia cepat-cepat, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan apa? Seperti yang engkau kehendaki. Ini luar biasa sekali. Jadi Yesus ketika mau melakukan sesuatu, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia benar-benar melakukan apa kehendak Bapa. Nah, inilah saudaraku suatu titik kritis di mana pada waktu itu Yesus membayangkan akan memikul dosa manusia di kayu salib. Dia akan sakit, dia menderita, sampai karena ketakutannya dia sampai mengeluarkan namanya keringat dari darah. Jadi orang kalau ketakutan itu ya biasanya itu keringat dingin. Nah, dia keringat jadi dari darah. Nah, menurut penelitian bahwa saraf-sarafnya itu pecah, pembuluh darahnya itu pecah sampai mengeluarkan itu darah, keringat dari darah. Saking takutnya waktu itu, makanya dia minta kalau boleh, ya, kalau boleh cawan ini, kalau boleh, ya, bahasa syariatnya kalau boleh Tuhan Bapak, saya jangan disalib lah, tidak ada cara lain. Tapi dia tahu juga, cuma itu satu cara. Tapi dia mengatakan begini, tetapi janganlah seperti yang kuingini, kukehendaki, tapi seperti yang kukehendaki. Dan dia menerima jalan salib itu. Dia harus disalibkan.
Nah, bagaimana dengan kita? Makanya saudaraku, seringkali kita banyak mengalami suatu kekecewaan, ya. Kita banyak mengalami kegagalan karena saya dan saudara ketika kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, apalagi yang menurut dana kita tuh enak banget. Gue udah pengen banget ini. Tapi kita mungkin kalau main berdoa sama Bapa di surga, Bapak kasih enggak ya? Nah, jadi kadang-kadang kita mungkin ya nggak mau berdoa atau juga berdoa tapi memaksakan Bapa karena menurut kita ini bagus buat saya, ini indah buat saya, ini menguntungkan bagi saya. Nah, kadang-kadang pun sebenarnya itu kita tahu saat itu Tuhan tak kehendaki, tapi karena kita memang sudah pengen, akhirnya kita akui juga. Nah, contoh mungkin dalam pekerjaan kita ingin memulai sesuatu usaha. Dan ketika kita ingin, karena udah kepingin banget melihat orang lain lakukan itu sukses, dan kita juga pengen banget. Nah, kemudian kita berdoa atau minta dukungan dari teman-teman seiman, doain dong, boleh nggak gitu? Pada waktu meminta itu, memang sih boleh nggak? Dukung dalam doa, boleh nggak? Tapi ketika Tuhan jawab, bukan itu, jangan itu, nggak terima. Nah, jadi tetap mengangkat melakukan. Karena apa? Menurut dia ini pasti cuannya bagus. Dia pasti beruntung. Dia pasti berhasil. Nah, ketika Tuhan mengatakan, aku nggak kehendaki kamu melakukan itu, tapi itu dilakukan. Nah, ketika gagal di situ, nah barulah berbalik. Kenapa Tuhan? Ataukah marah sama Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Ya, bisa kali terjadi. Ya. Karena apa? Karena kita tidak meminta kehendak Bapa di surga. Nah, seringkali dalam hidup kita mungkin, ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita ini, menurut daging kita, menurut mata kita ini, udah bagus banget nih. Kalau bisa, Bapak setujui. Kalau bisa, Bapak dukung. Nah, tapi kita nggak tanya sama Bapak. Kadang-kadang kita mungkin melangkah tanpa minta kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan, dan kita lakukan itu. Dan ketika gagal, ya kita mulai kecewa. Ya, kadang-kadang kita ini manusia ini aneh ya di depan Tuhan. Mungkin Bapak kesal dan tertawa melihat kita. Ya. Waktu kita ingin melakukan sesuatu, kita nggak mau tanya Bapak. Nah, begitu kita lakukan dan kita gagal, kita baru nanya sama Bapak. Kenapa Bapak begini? Kok begini Tuhan? Kok Tuhan nggak tolong saya? Kok Tuhan nggak berkati saya? Jadi lucu juga kita manusia ya. Nah, begitu mau melangkah, kita kali libatin Tuhan. Nah, kalau begitu gagal, kita baru libatin Tuhan. Ataukah ketika kita tidak bertanya kepada Tuhan, dan mungkin kita berhasil saat itu. Nah, kita juga nggak libatin Tuhan. Makanya banyak benturan, banyak kegagalan, banyak kebocoran. Banyak yang kita rasakan kekecewaan dalam hidup ini. Tidak tercapai keinginan kita. Karena apa? Tidak seperti kehendak Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, ya, lewat firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan? Karena tidak mungkin kehendak Allah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita sering-sering baca firman Tuhan dan merenungkannya, maka kita pasti Tuhan tuntun untuk mengerti kehendak Tuhan. Apakah saya akan lakukannya atau tidak? Nah, karena kita tidak merenungkan firman Tuhan, dan menurut kita kata firman Tuhan, menurut anggapan kita, pandangan kita jalan lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Nah, makanya dari sekian ribu atau ratusan keinginan kita, beberapa poin aja yang tercapai, yang lainnya itu gagal semua. Contoh di dalam pekerjaannya, perlu
kita merenungkan firman Tuhan supaya benar-benar kehendak Tuhan terlibat di dalam pekerjaan kita. Nah, saat ini lagi tren di mana karena mungkin memang sikonnya ya, orang lari semua ke luar negeri bekerja. Ya, itu nggak salah. Saya nggak salah kalau jangan bilang babin larang enggak. Nah, tapi perlu nggak kita sini minta kehendak Tuhan? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu, saudaraku. Karena begini, ya saya renungkan. Karena memang selama ini saya lihat ya fenomena ini lagi di akhir zaman ini ya. Oh, rasanya ini orang udah pada pengen semua ke luar negeri, pengen ke Amerika dan sebagainya bekerja. Nah, kalau saudara cuma memikirkan pekerjaan Tuhan di sana, soal pekerjaan ini, dan saudara tidak meminta kehendak Tuhan. Nah, saya katakan lagi tadi bahwa firman itu nggak mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau saudara tidak meminta kehendak Tuhan, hanya tertuju kepada pekerjaan. Nah, saudara pergi bekerja, ya. Dan sampai di sana, saudara tidak bisa lagi ibadah. Saudara tidak Tuhan. Saya mau nanya, apakah itu kehendak Tuhan untuk saudara? Saudara jawab sendiri. Ya. Nah, jadi tidak mungkin kehendak Allah yang kita lakukan itu menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Saudara renungkan enggak ya? Nah, mungkin saat ini orang cuma fokus, wah, apalagi kerja di luar negeri kan gajinya gede, wah, kita hitung cuannya, keuntungannya dan sebagainya. Wah, ini ada yang dengar begitu, saya mau kerja di luar negeri, itu apa? Nanti gue pulang, ada modal bangun rumah, begitu. Pertanyaannya, saudaraku, saudara berdoa enggak? Minta enggak petunjuk Tuhan saat itu? Tuhan apa ini kehendak? Dan kemudian saudara pergi. Karena begini, ya, begitu saudara pergi dan tidak bisa lagi ibadah, berarti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Pekerjaan itu memisahkan saudara itu, menjauhkan saudara dari Tuhan. Kehendak Tuhan. Nanti kita lihat selanjutnya saudara. Nah, ini perlu kita camkan ini, ya. Jadi benar-benar kita mau belajar, saudara-saudara, kita mau belajar, benar-benar belajar meminta kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kehendak Tuhan, sekalipun menurut penglihatan itu kurang baik, kayaknya cuannya cuma sedikit. Tapi kalau kehendak Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, mungkin kehendak-Nya besar, tapi ujungnya membinasakan. Nah, nanti kita saudaraku, ya, terbentur firman Tuhan. Kita baca Matius 16 ayat 26. Matius 16 26 23. Apa gunanya seseorang dan apakah yang dapat? Nah, kita hanya fokus kepada satu keuntungan dan kita pergi bekerja, ya. Bukan pekerjaan yang salah ya. Ini soal kehendak Tuhan. Nah, saudara katakan luar negeri begitu. Dan saudara di sana mendapat suatu mungkin gaji yang besar. Jadi saudaraku mendapatkan harta dunia, kekayaan mungkin banyak duit. Tapi karena saudara terputus hubungannya dengan Tuhan, saudara tidak ngeh lagi, tidak sadar lagi, saudara itu keselamatan saudara itu bisa hilang. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya kamu dapat itu, tapi kalau Bapak kehilangan, ini keselamatan. Harta itu nggak bisa menggantikannya. Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Maka saudara, harta yang kita terima itu nggak bisa menebus keselamatan itu. Apa gunanya? Nah, jadi saudaraku, cerna baik-baik, ya. Bukan berarti kita menolak uang, bukan. Ya, uang itu kita butuh, uang itu penting. Kita belanja semuanya pakai uang. Nah, saudaraku, tetapi kita benar-benar mau belajar. Ya, kenapa saudaraku? Firman Tuhan mengatakan, nggak usah buka 1 Korintus 6 ayat 10. Akan dari segala kejahatan itu apa?
cinta uang. Nah, jadi saudaraku, kata segala kejahatan itu cinta uang itu artinya begini. Kata cinta uang itu terjemahnya begini. Mencondongkan hati kepada kekayaan dan berarti memburu uang dengan menghalangkan segala cara. Jadi mencari uang dengan menghalangkan segala cara. Jadi nggak mau tahu, yang penting gua dapat duit. Apapun caranya, halal atau tidak, pokoknya. Jadi akhirnya demi karena cinta uang itu sudah mamon, ya. Jadi kita condong kepada kekayaan itu, sehingga kita memburu uang dengan mengharamkan segala cara. Contoh saudara, lebih cepat dapat uang gampang, mungkin kerja di tempat judi. Nah ini juga fenomena nih. Saya dengar banyak itu. Di luar negeri ternyata kerja di tempat judi. Menurut saudara yang logika manusiawi, saudara apa itu berkat Tuhan? Saudara kerja di tempat judi, dapat gaji dari situ. Terus saudara gimana? Itu berkat Tuhan? Nah, tapi karena tempat judi itu katanya gampang, gajinya gede. Nah, saudara dapat gaji gede, tapi itu bukan berkat Tuhan. Nah, itu berarti kita sudah cinta uang. Cinta uang. Maka akan segala cara. Ya. Di Indonesia sekarang ini, ya menurut survei, belakangan ini saudaraku justru krisis ekonomi justru yang naik. Peringkatnya apa? Judi. Setiap tahun itu saudaraku sejak COVID ini khususnya saudaraku, malah keuangan itu saudaraku bisa menghasilkan sampai 160 triliun perputaran uang judi. Nah sekarang ini judi itu dikemas dengan berbagai macam cara yang halus. Dan orang sekarang, ya ini paling gampang dapat duit ini. Ya, nggak capek kerja. Ya pasang seribu udah dapat 1 juta. Ya. Nah jadi berbagai macam cara. Ya, ini sudah namanya cinta uang. Nah, ini adalah dikuasai namanya roh mamon. Nah, mamon itu dalam konsepnya dikatakan begini. Arti mamon itu adalah merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar. Misalkan sesuatu materi seperti uang atau benda kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Jadi sudah mengorbankan pelayanan kepada Allah karena mamon ini saudara. Jadi pokoknya makanya Tesalonika 1:6 cinta akan uang. Ya. Banyak orang menyiksa dirinya dengan berbagai duka sehingga imannya menyimpang. Ya, ternyata banyak saya temukan. Ya banyak yang juga bilang yang sudah sadar. Ya Bapak saya sadar. Selama ini saya kerja di tempat judi. Saya kerja, ya bahkan ikut terlibat judi. Ya, ada jadi bangkar judi. Nah, begituan dia sadar. Nah, jadi kenapa? Karena hati kita itu hanya memburu uang saja. Inilah cinta akan uang. Jadi bukan soal duitnya ya. Jadi boleh nggak uang banyak? Boleh nggak uang banyak? Boleh. Boleh nggak kaya? Boleh. Tapi dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak kehendak Tuhan, ya pasti kita ikuti kehendak dunia. Nah, saudaraku. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk menemukan kehendak Allah? Mendengarkan Roh Kudus. Ini penting sekali nih, ya. Mendengarkan Roh Kudus. Kita semua di tempat ini, ya kita diajarkan bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya saudara di tempat ini kita semuanya itu hampir semuanya bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Amin. Yang kita lewat audible, ya itu jarang memang. Yang paling banyak Tuhan bicara, Roh Kudus bicara lewat hati, lewat firman Tuhan, ya, dan lewat impresi, lewat penglihatan. Nah ini perlu saudaraku. Jadi perlu kita ya konfirmasi apakah ini kehendak Tuhan. Nah kalau tidak saudaraku, nanti ujungnya sana iblis bersembunyi untuk mencuri berkat kita. Dia bikin bolong, terjadilah kebocoran. Nah
Jadi setiap pengalaman yang Tuhan kasih, kadang-kadang kondisinya kita gagal, supaya kita itu belajar, supaya kita itu sadar. Karena kadang-kadang memang kita sadar, kita tuh lebih suka melangkah dulu, baru tanya Tuhan. Sudah melangkah, baru doa. Ya. Padahal Tuhan lebih tahu gitu. Nah, sehingga kita banyak mengalami suatu kegagalan, mengalami suatu kebangkrutan, karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Roh Kudus akan berbicara, lakukan ini, bertahan saja. Ya. Jadi kalau kehendak Tuhan, walaupun itu kelihatannya gitu, rasanya tidak ada jalan. Tapi kalau kita di dalam kehendak Tuhan, itu hanya pengujian sementara, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Firman mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Iya. Jadi dalam tidak menambahinya, bukan berarti kita nggak usah kerja, berkat datang itu. Artinya ketika kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, perlu kita mendengarkan suara Roh Kudus. Tuhan pasti bicara tentang penglihatan, berbicara dalam hati, impresi, dan juga peneguhan dari pemimpin, dari PKS kita, dari teman simak kita. Itu Tuhan bisa berbicara untuk meneguhkan. Perlu kita cari peneguhan seperti itu. Amin. Dan yang keempat, minta pertanda. Nah, ini saudaraku penting nih, minta pertanda. Kemarin saya dengar kesaksian anaknya Pak Gunawan, bagus sekali si Yesua ya. Luar biasa, masih muda tapi benar-benar dia belajar meminta pertanda kehendak Tuhan. Ya, soal dia stay di Amerika melayani, di sana. Karena itu kan memang butuh kehidupan juga. Nah, dia benar-benar minta petunjuk Tuhan sampai Tuhan menemukan satu persatu. Dan Tuhan memang bukakan semua. Karena kehendak Tuhan, dia minta kehendak Tuhan yang terjadi. Maka semuanya yang tidak masuk akal, yang mustahil itu Tuhan kerjakan. Iya. Awalnya agak-agak dicurigai, agak-agak dipersulit. Tapi karena memang dia berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan bukakan. Ini terbuka semua. Iya. Menurut dia, dia khawatir pulang ke sini nggak bisa lagi, walaupun di sana sudah legal di sana. Tapi ketika dia masuk Indonesia dan kembali lagi, belum tentu dapat bisa lagi. Tapi dia berdoa terus, kalau memang kehendak-Mu ya Pak. Dan ternyata terbuka semua, dapat. Itu nggak mungkin, itu nggak gampang itu. Nah, saudaraku, Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Baca sama-sama. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota kami, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang setelah mendapat. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidup itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu membawakan diri dalam contoh, dan semua kebagan itu, kebagan dan demikian adalah salah. Nah, kita perlu meminta pertanda jika Tuhan menghendaki. Kita perlu tanda-tanda di sini. Ya, banyak cara-cara diajarkan kita minta pertanda, ya seperti Yosua kemarin bersaksi, minta tanda kalau Tuhan mau saya stay di Amerika. Ini tanda yang sulit ya. Minta lagi yang bisa ke sana dikasih. Dan minta tanda itu. Kalau memang Tuhan izinkan, dikasih. Nah, tanda itu digenapi, dikasih. Nah, saudara, banyak tanda yang kita bisa minta dalam sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Kalau itu kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan buka jalan. Amin. Nah, masalahnya kenapa kadang-kadang kita nggak mau berdoa karena kita tak takut. Aduh, kalau Tuhan nggak setuju, padahal ini menurut saya ini bagus banget.
banyak orang tidak mau berdoa karena takut Tuhan tidak setujui. Gitu. Tapi aneh ya, harusnya sih kalau memang kita lakukan begitu dan kita gagal, harusnya udah diam. Ya, kita mengaku kita salah. Jangan sampai udah begitu, kok Tuhan kok begini sih? Kok Tuhan gak buka jalan? Kok Tuhan begini? Nah, dia yang bikin kesalahan Tuhan yang disalahi. Nah, kalau kita udah salah, kita yang terima, ya memang kita salah langkah. Karena kita salah. Nah, kita ini udah salah, Tuhan yang disalahi. Nah, jadi saudaraku ini perlu pertanda ini, ya, pertanda. Amsal 19 ayat 21. Kenapa kita perlu pinta pertanda ini? Banyaklah apa? Rencana. Banyak rencana di hati kita. Saya ingin ini, ingin itu, mau ke sana, mau ke sini, mau ono, mau ini, semuanya banyak banget. Ya, termasuk saya banyak. Tapi kita belajar submit, ya. Apakah Tuhan kehendaki ini? Ya. Kalau kita mengikutnya daging ini, saudaraku, waduh, pokoknya kalau perlu tiap hari, ya, jalan terus. Apalagi dia kita banyak, kalau perlu tiap minggu jalan terus ibadah nanti. Belum jam belum KBC, nggak punya kaki. Tahun depan dia datang masih bisa juga. Nah, saudaraku, saya coba seperti begini ya. Ya, jadi saya nggak larang saudara pergi kerja ke luar negeri, enggak. Cuma saudara bertanya, jangan sampai dalam kondisi saat itu saudara pergi dan jauh dari Tuhan dan tiba-tiba Tuhan datang. Berarti kita adalah 5 darah yang bodoh, punya pelita, nggak ada minyaknya. Yang sampai, saya nggak larang saudara jalan-jalan, tapi jangan sampai saudara korbankan Tuhan demi kesenangan, keinginan mata dari gangguan hidup. Nah, sekarang saya lihat ini di medsos saudaraku, banyak nonton itu. Saya pikir ini orang kok nggak istirahatnya, jalan terus. Ya. Jadi saya lihat udah lama nggak di gereja, tapi jalan terus di kampung ini, kampung orang, kota ini, kota ini. Ya. Nah, kalau Tuhan datang tiba-tiba saat itu, Firman Tuhan mengatakan celaka. Tuhan bilang berjaga-jagalah. Amin. Berjaga-jagalah. Nah, memang ini salah satu strategi. Saya merenungkan akhir-akhir ini. Kenapa fenomena ini Tuhan terjadi? Terjadi. Jadi salah satu strategi iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Lewat mata, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Mengejar, ya. Fokus mengejar. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita, ya. Saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak marah saudara kaya. Tapi motivasi kita, ya. Amsal 23 ayat 4 dan 5 ini kesaksian Mami Soeng ini ya. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Baca sama-sama. Jangan bersayang seperti Raja Wali kencang itu. Terbangnya kencang. Uang itu punya saya Raja Wali, seperti Raja Wali. Nah, jadi maksudnya begini saudaraku, ya. Jangan bersusah payah. Kata bersusah payah di sini saya selidiki itu artinya melakukan, ya, memaksakan diri, melakukan hal-hal pokoknya bertentangan, nggak bertentangan, pokoknya menurut saya bagus. Walaupun bertentangan, memaksakan diri, bersusah payah. Nah, kata bersusah payah juga sini berarti begini. Pokoknya kalau perlu tidak istirahat. Ada waktu sedikit pokoknya berjerih lelah demi mendapatkan. Ini salah satu pengertiannya. Nah, dan akhirnya saudaraku korban semua. Kita nggak ada lagi waktu ibadah, nggak ada lagi waktu berdoa. Pokoknya benar kita lupa hadirat Tuhan. Dan lama-lama itu menjadi suatu zona nyaman, itu berbahaya. Jadi salah satu trik ini sekarang ini adalah zona nyaman. Itu paling berbahaya. Sangat halus. Enggak kayak zaman dulu. Zaman dulu itu bukan zona nyaman. Penyiksaan, pembunuhan orang Kristen. Tapi bisa lihat, orang Kristen semakin merambat, berakar.
semakin kuat. Tapi zona nyaman itu gampang melemahkan. Contohnya sekarang saudara, ya, saya nggak menyinggung saudara, ya, kita semua saya bikin jalan-jalan. Tapi saya lihat tuh kalau tiap minggu rasanya itu jalan terus, itu zona nyaman. Dan itu halus, lembut banget, nggak ada sakit. Nah saudara, kita bersukaria, beria-ria, berpura-pura. Nah kita dijebak zona nyaman. Lama-lama saudara kita malas percaya deh. Karena sudah membuktikan. Ya, satu kali kita absen, sudah mulai masuk. 2 kali, 3 kali, 4 kali berlangkah untuk kembali kepada awalnya. Coba saudara 3 kali tidak ke ibadah, 4 kali itu berantakan. Maunya kalau perlu jalan terus. Ya. Lebih gampang kita melakukan, ya, lebih gampang kita melakukan hobi kita demi, ya, memuaskan diri. Ini bahaya banget. Jadi ini begitu, ya, bekerja keras di akhir zaman ini untuk menjauhkan kita. Nah, sejak COVID ini sampai sekarang ini, saudara, itu benar-benar ini salah satu juga bagian dari pengujian pemurnian mana orang yang sungguh-sungguh atau tidak. Itu benar-benar semua gereja itu hampir tersatu. Ya. Jadi yang bertahan itu adalah gandum. Yang terbang itu apa? Lawan. Nah jadi saudaraku, tapi Tuhan bilang juga ini. Tuhan bilang begini, biarkanlah lalang dan gandum tumbuh sama-sama. Jangan cabut ini lalang. Biarin aja, nanti akan dicabut sendiri. Ini dalam masa pemulihan ini saudara. Ketika 18, di saat inilah Tuhan akan membuat perbedaan antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Jadi mana kita sungguh-sungguh. Ya, jadi saudaraku, bukan hanya pekerjaannya, apapun itu bukan kehendak Allah. Pasti menjauhkan kita dari Tuhan. Dan itulah satu langkah kita dalam kehancuran. Bukan hanya pekerjaan, anak-anak muda nih, kalau yang udah menikah udah selesai lah. Pasti tinggal perbaikan. Nah yang permunikan nih, jangan sampai seorang yang menikah pasangan saudara, membuat saudara jauh dari Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya, banyak kisah-kisah saya dengar saudara, guru sekolah minggu. Karena sudah benar-benar istilah dunia itu saya cuma pinjam namanya bucin. Tapi yang awalnya saya kita itu bucin, saya cari kamusnya bahasa gaul, nah udah cinta gitu. Banyak bahasa gaul yang saya anggap tidak bukan gitu. Iya ada banyak kasus loh, guru sekolah yang begitu rajin. Menikah seorang dengan pria. Dan ketika menikah, jangan melayani ibadah punya. Nah kalau itu menjauhkan pasangan saudara itu, mungkin saudara yang baik orangnya, tapi dilarang saudara ibadah, dia jauhkan saudara dari Tuhan, nggak boleh melayani, itu bukan kehendak Tuhan. Pasti kehendak diri kita, karena daging kita itu bagus, daging kita itu enak. Kehendak Allah itu segala sesuatu tidak lakukan dengan kehendak Allah pasti memuliakan Tuhan. Amin. Pekerjaan kita kalau kehendak Tuhan, walaupun kelihatannya kecil, saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti diberkati. Pekerjaan besar, tapi bukan kehendak Tuhan, pasti bocor, dicuri iblis dan sebagainya. Nah, mari kita menjaga hati kita di akhir zaman ini, ya. Selama kita masih hidup itu dalam kesempatan Tuhan, kita selalu berubah, bertumbuh, ya. Dan kita tetap fokus kepada panggilan surgawi, hidup yang kekal. Karena kata firman Tuhan, sebentar lagi, sudah dekat, sebentar lagi. Berjaga-jaga, aku akan datang dengan segera. Nah, berbagai orang didapati, walaupun dia tertidur, tapi ada minyaknya. Nah, jangan sampai jadi di darah yang bodoh, ya. Ada berita, tidur juga, mempelai datang, bangun kaget. Beritanya ada karena tak ada minyak. Yang ini yang bijaksana juga tidur juga, tidur. Mempelai datang, siap. Minyaknya siap. Ini penting saudara, berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jaga. Ya, biarlah kiranya firman ini boleh menghibur kita
Kita mau belajar sama-sama. Saudara, apapun segala kesalahan saudara ingin putuskan, ingin kerjakan, ingin tindak lanjuti, doa dalam doa. Kalau Tuhan berkenan, maka berkat pekerjaan, saudaraku, pasangan, jodoh, itu menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Amin. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Ini pujian yang sederhana, tapi besar sekali maknanya. Amin. Kau pasti buka jalan dalam janji-Mu, tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan dalam janji-Mu, ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Sekali lagi, kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan dalam janji-Mu, ku tetap teguh. Pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan dalam janji-Mu, ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan dalam janji-Mu, dalam janji-Mu, ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan janji-Mu, dalam janji-Mu, ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Dalam apa saat ini yang tertutup di depan saudara, dalam pekerjaan, dalam bisnis, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita berjalan di dalam kehendak, melangkah dalam kehendak, Tuhan memberikan kita dunia ini untuk kita nikmati. Tapi Tuhan tidak mau kita binasa karena dunia ini. Mungkin saat ini memang kondisi dunia membuat banyak bisnis pekerjaan berubah. Rasanya tidak ada lagi pintu. Rasanya kita sudah merasa hopeless gitu. Tapi percayalah, kalau saudara bertahan dalam janji itu, saudara setia kepada Dia, terus berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan Roh Kudus, minta petunjuk Tuhan, tanda dari Tuhan, Tuhan pasti tuntun kepada jalan. Kita belajar hari ini dari manusia Yesus. Selama di dalam dunia ini, sebagai hamba, dia tidak pernah gagal karena dia selalu berjalan menurut kehendak Bapa surga. Ampuni kami Bapa,
Engkau tahu banyak keinginan dalam hati kami. Hanya berapa yang tercapai. Kami banyak gagal. Kami banyak kecewa. Banyak kebocoran. Banyak pencuri berkat. Banyak pelalang dalam hidup kami. Karena kami mengambil keputusan sendiri. Melangkah sendiri. Menurut kehendak kami, bukan kehendak. Menurut apa yang kami lihat dan kami rasa. Ini baik. Firman-Mu berkata, jalan bukan jalan. Rancangan bukan rancangan. Apa yang kita lihat baik itu belum tentu baik ujungnya. Ada jalan satu orang lurus tapi ujungnya binasa. Jalan Tuhan awalnya kelihatannya banyak kritik. Proses-proses. Tapi ujungnya emas kata firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Mulai saat ini kami mau belajar. Dalam segala hal. Meminta pertanda daripada-Mu Bapak. Meminta kehendak-Mu Bapak. Dan kehendak-Mu untuk mendorong kami memutuskan. Ya atau tidak. Dan kehendak-Mu itu pasti membawa kepada kehidupan. Kebaikan. Kau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Tapi kebaikan dalam kami Bapak. Kau merancangkan masa depan yang cerah. Karena ada berkat Abraham, misalnya berkat Israel Bapak. Tolong kami Bapak. Oleh Roh-Mu yang kudus. Untuk selalu berdoa, meminta petunjuk kehendak-Mu Bapak. Berkat yang malam hari ini yang hadir Bapak. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Engkau berbicara lebih lagi Bapak ke dalam hati mereka. Engkau lebih tahu apa mereka saat ini Bapak sedang kumpulkan. Menjadi kesesakan Bapak. Menjadi suatu pertimbangan. Mungkin saat ini Bapak ada yang sedang ya Bapak ingin mengambil keputusan. Roh Kudus berbicara kepada mereka. Dan mereka mau belajar tahu. Kami mau sakit ke dalam kehendak Tuhan. Ke dalam rencana Tuhan. Yang terbaik rencana Tuhan. Jangan kita mungkin kelihatan baik, belum tentu baik. Terima kasih Bapak. Berkati kami, pulihkan kami, sembuhkan roh jiwa tubuh kami. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti, Roh Kudus terjemahkan firman lebih jelas lagi kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.